Tersebutlah ada seorang raja yang sebenarnya baik namun punya kelemahan, yakni sangat tergila-gila dengan pakaian bagus. Dia tidak pernah segan-segan menghabiskan uang pergi berbelanja berbagai model pakaian bagus-bagus dan mahal. Bahkan pakaiannya kebanyakan didatangkan dari berbagai penjuru dunia. Namun dia tidak pernah puas. Dia ingin pakaiannya lain daripada yang lain dan tidak dipakai oleh orang kebanyakan. Karena kebiasaannya ini, urusan negara dan kesejahteraan rakyat pun jadi terbengkalai. Suatu hari berkunjunglah 3 orang yang mengaku sebagai penjahit pakaian ajaib. Ketiga lelaki tersebut dapat meyakinkan Baginda Raja bahwa mereka adalah para ahli yang jarang ada di dunia. Sang raja menjadi percaya dan tidak sabar minta dibuatkan pakaian tersebut. Ketika raja mengutarakan niatnya, tidak ada seorang menteri pun yang berani mencegahnya. Mereka cuma manggut-manggut menyetujui. Ketiga penjahit meminta uang yang sangat banyak dengan alasan akan membuat peralatan yang sangat ajaib. Sementara bendahara negara, walaupun telah melihat hal tidak beres, namun dia mendiamkannya karena dia takut raja akan murka. Hampir setiap hari ketiga orang tersebut meminta biaya pembuatan kain dan menjahit pakaian buat raja. Namun bendahara negara tidak pernah melihat mereka melakukan pekerjaan atau memegang peralatan. Mereka kelihatannya sibuk dengan peralatan yang tidak ada. Namun lagi-lagi bendahara negara tidak berdaya, karena itu adalah titah raja kepada ketiga orang tersebut. Sampai satu hari raja memanggil ketiga orang tersebut di hadapan Perdana Menteri, bendahara, dan para pejabat istana. Wahai kalian para penjahit bertiga, sekarang waktunya kalian menunjukkan hasil kerja kalian. Saya ingin memakai pakaian ajaib hasil karya kalian. Ketiganya bersujud dan mengatakan bahwa pakaian raja telah siap. Adapun salah satu keajaiban pakaian tersebut adalah pakaian tersebut hanya bisa dilihat oleh orang pintar dan setia kepada raja. Sedangkan orang bodoh dan tidak setia dalam hati mereka kepada Baginda Raja, maka mereka ini tidak akan bisa melihat pakaian yang akan Paduka Raja pakai ini. Mendengar itu raja manggut-manggut puas. Ketiga orang tersebut menyuruh raja membuka pakaian agar pakaian ajaib segera bisa dikenakan. Disaksikan para menteri yang juga penasaran ingin melihat pakaian ajaib. Ketika penjahit asing tersebut segera beraksi. Tangan ketiga orang tersebut seolah-olah sedang memakaikan sebuah pakaian kepada raja yang sedang tidak berpakaian itu. Namun bagi para menteri dan bendahara kerajaan, melihat bahwa mereka sebenarnya tidak sedang memakaikan apa-apa kepada raja. Tapi ketika tiga penjahit menanyakan kepada mereka, para menteri itu pun menjawab, "Sungguh indah tiada terperi, belum pernah kami melihat pakaian seindah dan seajaib ini. Lihatlah warnanya." Ketiga penjahit itu pun tersenyum geli. Ketika ketiga penjahit mengatakan telah selesai, raja sendiri pun sempat heran. Kok dia merasa seperti tidak berpakaian dan tidak dapat melihat pakaian ajaib yang dia pakai. Namun karena para menteri mengatakan keindahan pakaian yang sedang dia pakai, mau tidak mau, raja juga mengatakan hal yang sama. Raja tidak mau terlihat bodoh. Terima kasih para penjahit ajaib. Sekarang saya akan berkeliling bersama para petinggi istana ke seluruh negara. Tetapi sebelum hal itu dilaksanakan, ada baiknya kita umumkan spesifikasi pakaian ajaib ini kepada seluruh rakyat di negeri ini. Semua manggut-manggut kepada raja. Bendahara negara yang sebenarnya merasa malu dan keberatan dengan keadaan raja pun tidak bisa berbuat apa-apa selain mematuhi titah rajanya. Keesokan harinya diumumkanlah spesifikasi pakaian ajaib raja. Pakaian ajaib yang belum pernah dipakai oleh raja manapun di dunia. Hanya orang pintar, cerdas, dan jujur yang dapat melihat pakaian ini. Yang tidak bisa melihatnya, pastilah orang tidak jujur, bodoh, dan bebal.
Lalu sampailah hari di mana raja dan rombongan pembesar istana berkeliling. Rakyat yang sangat penasaran ingin melihat pakaian ajaib yang dikenakan raja berbondong-bondong keluar rumah dan memenuhi tepi jalan yang akan dilewati oleh sang raja. Apa yang mereka lihat adalah raja sebenarnya sedang bertelanjang bulat dengan diapit oleh para petinggi istana di kiri, kanan, dan belakangnya, serta para pengawal yang tidak sedikit jumlahnya. Rakyat terheran-heran, namun mereka takut dikatai bodoh, tidak pintar, dan bebal. Maka banyak yang berteriak, "Sungguh indah pakaian raja, bahannya halus sekali." Mendengar itu, raja tersenyum sangat bangga. Berlomba-lomba orang menyelaminya. Namun, ketika rombongan melewati anak-anak kecil yang sedang bermain, anak-anak itu berhenti bermain dan memelototi raja seperti melihat hal yang paling aneh di dunia. Kemudian salah seorang dari mereka berseru, "Lihatlah, sang raja sedang bugil, gak berpakaian." Yang lain tertawa-tawa. Rombongan raja kaget dan para pengawal segera mengurung anak-anak tersebut. Sementara para orang dewasa yang berada di sekitar tempat itu menjadi cemas. Ketika para pengawal sedang sibuk, tiba-tiba raja berseru, "Stop!" Lalu dia mengambil jubah pengawal untuk menutupi tubuhnya. Tadi dia berpikir, tarunglah anak-anak ini masih bodoh, tapi mereka pasti jujur. Dia mendekati seorang tua. "Katakanlah dengan jujur, apakah saya sedang berpakaian?" Seorang tua dengan ketakutan, namun dengan jujur menjawab, "Ampun Paduka, mereka benar. Hamba yang bodoh ini pun tidak melihat Paduka sedang tidak berpakaian." Bagai langit runtuh ke atas kepala raja. Dia memerintahkan rombongan balik ke istana dan mencari si penjahit. Tapi ketiga penjahit tersebut telah menghilang setelah membawa harta hasil penipuan terhadap raja dengan nilai yang sangat besar. Hari-hari berikutnya raja banyak merenung. Namun perlahan tapi pasti dia mulai berubah menjadi seorang raja yang bijak. Dari kisah ini kita bisa menarik beberapa pelajaran. Yang pertama, kesombongan dan obsesi pada penampilan dapat membawa malapetaka. Raja yang terlalu terobsesi dengan pakaian dan penampilan akhirnya tertipu oleh penjahit palsu, menunjukkan bahwa fokus yang berlebihan pada hal-hal yang dangkal dapat membawa seorang rentan terhadap penipuan dan manipulasi. Yang kedua, kebijaksanaan dalam memimpin lebih penting daripada penampilan. Seorang pemimpin yang baik harus lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat dan urusan negara daripada hal-hal yang bersifat material dan pribadi. Yang ketiga, kejujuran adalah kebajikan yang penting. Anak-anak dalam cerita tersebut berani mengatakan kebenaran, sementara orang dewasa terjebak dalam kebohongan karena takut dianggap bodoh. Ini mengajarkan bahwa kejujuran, bahkan dari anak-anak kecil, bisa mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi. Yang keempat, jangan takut mengakui kesalahan. Meskipun terlambat, raja akhirnya menyadari kesalahannya dan berusaha menjadi pemimpin yang lebih baik. Ini menunjukkan pentingnya refleksi diri dan keberanian untuk berubah demi kebaikan bersama. Dan yang terakhir, jangan membiarkan ketakutan mengalahkan kebenaran. Para menteri dan bendahara yang tidak berani menentang keputusan raja karena takut menunjukkan bagaimana ketakutan bisa membiarkan kebohongan dan ketidakadilan terus berlangsung. Keberanian untuk berbicara benar sangat penting dalam menghindari konsekuensi yang terburuk. Demikianlah kisah kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.